Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suci Rahmat Channel. Dan kali ini kita mau melanjutkan cerita Tumbal Warisan Terakhir part 4. Sebelum kita mulai ceritanya, tekan tombol subscribe dan juga komen serta share-nya. Dan tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Mbah Sanir, siapakah beliau? Setelah kepergian Paman Latif, berkat Mbah Sanir, ia berhasil menghentikan Kolis dari bujuk rayu sosok yang menyerupai Komala. Namun lagi-lagi gagal ketika Kolis memberikan Komala sebuah air minum yang harus Komala telan. Satu lagi, Kolis mendapatkan ujian yang sangat berat dari sosok Mbah Sanir, yaitu mencari banyu pituwarna, air dari 7 sumber. Apakah Kolis dengan mudah menemukan air 7 sumber itu? Dan apakah Kolis berhasil selamat dari gangguan setiap penunggu sumber air? Satu lagi, petaka apalagi yang didapatkan Mbah Sanir ketika menjaga Komala waktu di rumah Paman Latif? Kita langsung saja mulai kisahnya. Tumbal Warisan Terakhir part 4. Pagar Jenggolo. Sedikit demi sedikit tanah berpasir mulai tergali tangan Kolis. Ia tak peduli dengan terpahan angin mengibas kencang saat lubang yang digali semakin dalam. Sampai pada kedalaman sejengkal, Kolis menghentikan menggali. Sebentar menoleh ke belakang, di mana Komala masih berdiri menatapinya penuh harap cemas. Ayo Kang, koyo delok meneh barange kuwi kena jigo. Ayo Kang, sepertinya sebentar lagi barangnya itu bisa diambil, ucap Komala tak sabar menunggu. Kolis hanya diam. Ia kembali menatap lekat ke dalam lubang yang masih terlihat berupa tanah berpasir. Sebentar kemudian tangannya kembali berniat menggali. Namun sebelum jari jemarinya menyentuh tanah, tiba-tiba saja ia ditarik kembali, manakala satu bentakan keras dari arah depan mengejutkannya. Mandek, ojo mbok teruske, berhenti, jangan diteruskan. Seketika Kolis tersurut mundur, matanya membelalak lebar menatap ke depan, di mana dua sosok wanita telah berdiri di hadapannya. Percayakan sebuah obor, .com, Mbah Sanir, seru Kolis seolah tak percaya. Sebentar Kolis memalingkan wajahnya ke belakang, kosong, tak ada siapapun, hanya gumpalan kabut tipis memudar yang tertangkap matanya. Iku mau dudu adikmu, iki sing asli adikmu, mula aja mbok terus noleh, mundelok lemah kuwi. Iso dadi bahaya kabeh. Itu tadi bukan adikmu, ini yang asli adikmu. Makanya jangan kamu teruskan menggali tanah itu, bisa jadi bahaya semua, ucap Mbah Sanir menjelaskan. Kolis yang masih bingung, ragu sejenak tertegun. Kembali ia mengamati dalam-dalam sosok Komala. Dalam papahan Mbah Sanir seperti ingin memastikan bila itu adalah asli adiknya. Wis ojo bingung, uruken neh lemah kuwi. Lek mlebu, kok tak jelas kenang jero. Sudah, jangan bingung, timbun tanah itu. Terus masuk, nanti saya jelaskan di dalam, ujar Mbah Sanir sambil melangkah dengan memapah. Komala masuk ke dalam rumah.
Kali ini Kolis seperti yakin. Ia pun menurut perintah Mbah Sanir untuk menimbun lagi lubang tanah yang sudah sejengkal ia gali. Kolis segera beranjak masuk. Setelah dirasa cukup, lubang yang ia timbun kembali. Sampai di dalam, ia melihat Mbah Sanir sudah duduk, menselonjorkan kakinya dengan punggung menyandar di dinding, sedangkan Komala terbaring di depannya, seperti tertidur pulas. "Leh, awakmu mau wis kepucuk barang halus sing pengin nggawa lunga adikmu. Iki metu saka kene. Untung urung sampe mbok jiko pager jenggala sing nggo njaga adikmu lan awakmu nang kene. Nek sampe kejiko, awakmu mau kabeh dadi cilaka. Nak, kamu tadi sudah tertipu makhluk halus yang ingin bawa pergi adikmu. Iki keluar dari sini. Untung saja belum sampai kamu ambil pagar jenggolo yang untuk menjaga adikmu dan kamu selamat di sini. Kalau sampai kamu ambil, dirimu tadi semua jadi celaka." Lirih namun tegas ucapan Mbah Sanir. Kolis yang baru saja duduk dengan posisi bersila menunduk lesu. Puluhan pertanyaan yang masih terkelebat di kepalanya tanpa tahu satupun jawaban. Sesekali ia menatap Komala yang terpejam, seperti ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Adikmu mau sengaja tak adusi banyu laut terus sing ganggu awakmu wengi iki kabeh ketipu dayane iblis sing pengen awakmu lunga saka kene karo ndokkom karena ngerti lek Muladip lunga. Adikmu tadi sengaja saya mandikan air laut. Terus yang mengganggumu malam ini semua tipu daya muslihat iblis yang ingin kamu pergi dari sini bersama ndokkom. Kalau tahu paman Muladip pergi," sambung Mbah Sanir menjelaskan Mbah Sanir iso ngerti perkara iki saka ngendi, Mbah? Mbah Sanir bisa tahu masalah ini dari mana, Mbah? Sahut Kolis memberanikan diri bertanya. Sebentar Mbah Sanir tersenyum mendengar pertanyaan Kolis. Tangannya yang mulai keriput mengeluarkan sesuatu dari balik baju hijau muda berlapis kebaya kerambyang. Dengan lincah, tangan Mbah Sanir kemudian meracik daun sirih bercampur rempah-rempah untuk dijadikan susur kinang. "Apa kudu ngerti awakmu? Apa harus tahu kamu?" ucap Mbah Sanir balik bertanya. Mendapat pertanyaan balik, Kolis terdiam. Ia memang tak mengenal dekat sosok Mbah Sanir. Yang dirinya tahu cuma sosok Mbah Sanir ini dekat dengan Uyut Latif. "Yang yo tak kandhani awakmu le, ojo gampang kosong pikiranmu. Sing do ngawasi awakmu karo adikmu iki akeh digolek lenomu mergo adikmu getih pancer alus. Mula manut apa sing dikandhani lek Muladip. Wong saiki aja berjuang kanggo nyelametno adikmu saka angkorane Ratri. Saya beritahu kamu, nak, jangan mudah kosong pikiranmu. Yang mengawasi kamu dan adikmu banyak mencari lenamu. Karena adikmu getih pancer alus, maka menurutlah dengan apa yang dipesan paman Muladip. Ia sekarang masih berjuang untuk menyelamatkan adikku dari angkara murkanya Ratri." Mendengar ucapan Mbah Sanir menyebut nama Ratri, seketika ingatan Kolis tertuju kepada sosok berambut panjang, berpadu balutan kemben sebatas dada, serta wajah tak berurat. Hal itu juga mengingatkan kalimat ancaman pada dirinya beberapa jam yang lalu. Tak luput juga bagaimana wajah kedua orang tua Kolis terlihat sangat menderita, terkerat rantai leher
Aja ngomong kenapa Ratri iso nemoni awakmu, iso meruhi bayangan opo wae, termasuk iso nyerupai wujud adikmu. Kowe ngono dudu Ratri asline, tapi jangi. Lelambut sing dadi abdi sejatine. Jangan heran kenapa Ratri bisa menemui dirimu, bisa memperlihatkan apa saja, termasuk bisa menyerupai wujud adikmu itu. Sebenarnya bukan Ratri aslinya, tapi Jangi, lelambut yang jadi abdi sejatinya. Tutur Mbah Sanir seolah tahu apa yang sedang dibayangkan oleh Kolis. Mbah Sanir artine ngerti akeh perkara keluargane Ratri, ngerti asline masalah iki. Mbah Sanir berarti tahu banyak tentang keluarganya Ratri, tahu aslinya masalah ini. Kembali Kolis bertanya. Ia terheran dan penasaran dengan sosok Mbah Sanir. Bagaimana banyak tahu tentang masalah yang tengah merundung keluarganya. Besok awakmu bakal ngerti dewe kenapa aku iso ngerti, bahkan kenal Ratri luwih cedhek ketimbang lekmu Latif. Saiki sing penting jaga adikmu iki sampai padang. Kono enek wis tangi omben nono banyu iki kudu entek. Kelak kamu akan tahu sendiri kenapa saya bisa tahu, bahkan kenal Ratri lebih dekat ketimbang pamanmu Latif. Sekarang yang terpenting jaga adikmu sampai hari terang. Nanti kalau sudah bangun, minumkan air ini, harus habis, sahut Mbah Sanir memberi pesan. Tenang, Mbah Sanir mengeluarkan susur dari mulutnya yang telah berwarna merah. Kemudian ia bangkit dan melangkah keluar, meninggalkan Kolis yang masih terpukul di sisi Komala. Puluhan menit telah berlalu. Kolis masih setia menunggui Komala yang masih terlelap, entah tertidur atau pingsan. Sebab dari pertama datang di papa Mbah Sanir, tak melihat mata Komala terbuka. Suara kokok ayam akhirnya terdengar oleh Kolis. Mendadak jika sebentar lagi hari akan bertukar, menampak kelegaan menyerat jelas dari wajah Kolis. Terbebas sementara dari segala bentuk keseraman yang selalu menghantui kala malam menjelang. Sebentar Kolis menggeliatkan tubuhnya, mengerangkan otot-otot yang semalam kaku seperti tertarik. Sebelum bangkit dari duduknya, berniat untuk mencuci muka. Gelap dan dingin dirasa Kolis ketika pintu belakang terbuka. Ada sisa rasa takut yang tiba-tiba menguat ketika ia menatap sumur berjarak 20-an langkah dari tangga belakang tempatnya berdiri. Mata Kolis sebenarnya hanya menangkap sebuah bangunan tanpa atap serta warna-warni dinding sumur bos kamar mandi yang terbuat dari bermacam kain tebal bekas spanduk. Namun dari itu semua, Kolis merasakan jika dari arah sumur itu ada beberapa sorot pasang mata yang tengah menatapnya tajam. Kolis akhirnya mengurungkan niatnya. Ia kembali masuk ke dalam dan menunda mencuci muka sampai hari benar-benar terang. Sesampainya di ambang ruang tamu, Kolis terperanjat, namun sekaligus senang melihat Komala sudah duduk menyandar. "Stangi, Nduk. Sudah bangun, Nduk," sapa Kolis seraya mendekat. Senyum tipis mengembang dari sudut bibir Komala. Meski terlihat lemah dan pucat, tetapi saat itu terlihat benar-benar sosok Komala di mata Kolis. Tangan Kolis segera meraih botol. Tak seberapa besar di sisi kiri dinding tempat Komala menyandar. Segera tangannya mengulur, menyerahkan botol berisi air putih kehijauan sesuai pesan Mbah Sanir. "Apa iki, Kang?" "Apa ini, Kang?" tanya Komala.
seraya menerima botol dari tangan Kolis. "Banyu ombenen, ben seger meneh awakmu nduk. Air minum, biar seger kembali kamu nduk," jawab Kolis pelan. "Opo iki banyu saka Mbah Sanir?" "Apa ini air dari Mbah Sanir?" tanya Komala yang kali dengan tatapan serius sedikit tergagap. Kolis mendengar pertanyaan dan tanggapan serius adiknya. Ia juga terheran, tak menduga jika Komala seperti tahu bila air itu dari Mbah Sanir. "Iya nduk, tapi iki banyu biasa, mek kanggo mulihne keadaanmu sing pucet kuwi." "Iya nduk, tapi iki air biasa, cuma untuk memulihkan keadaanmu yang pucat itu," jawab Kolis mengiyakan dan memberi alasan. "Banyu biasa, apa ngerti Kang, nek kuwi bener banyu biasa. Iki ngono banyu sing kanggone mateni calon bayi nang jero wetengku. Moh aku Kang, moh aku kon ngombe air biasa." "Apa tahu Kang kalau ini benar air biasa? Ini itu air yang gunanya membunuh calon bayi di dalam perutku." "Nggak mau aku Kang disuruh minum." Sengit dan sedikit keras suara Komala menolak air yang diberikan Mbah Sanir. Ia pun melempar botol berisi air ke arah pintu depan. Kegusaran seketika menghias di wajah Kolis. Dirinya yang tak tahu benar atau tidaknya ucapan Komala tentang kegunaan air itu, hanya terdiam tanpa ekspresi. Tak berapa lama, Komala memaksa bangkit dari tempat duduk, menyandar walau tertatih lemah, dan terlihat ringisan dari wajahnya. Komala tetap beranjak melangkah menuju kamar. Kolis yang melihat tak kuasa memaksa, pikirannya bingung dan dipenuhi dugaan-dugaan antara adiknya dan Mbah Sanir. Sampai tubuh Komala menghilang masuk ke dalam kamar, Kolis masih terdiam sendiri di ruang tamu hingga fajar menyingsing. Seperti biasa, waktu sarapan Mbah Sanir datang dan 4 buah rengkot bersusun 4 tempat, dan tepat di saat itu Kolis belum mampu beristirahat meski tubuhnya terasa sangat lelah. Sebentar Mbah Sanir meletakkan hidangan ala kadarnya di meja kayu ruang makan. Baru saja selesai, Kolis yang baru dari kamar mandi belakang datang. Ada guratan tak enak menyerat jelas pada wajah kala melihat kehadiran Mbah Sanir, apalagi mendapati raut muka dari sosok lebih sedikit tua dari Uyut Latif ini seperti memendam sesuatu, membuat Kolis semakin tak nyaman. "Kowe gagal le, kamu gagal nak," pelan tapi terasa menusuk ucapan Mbah Sanir yang ditunjukkan kepada Kolis. Meski tanpa menatap langsung, Kolis sendiri hanya tertunduk. Batinnya berkecambuk antara malu dan keingintahuannya tentang tujuan Mbah Sanir menggugurkan janin dalam perut Komala. "Sepurone Mbah, mohon maaf Mbah," lirih akhirnya bibir Kolis berucap. "Balak paling gede ikut tibone yo nang bocah sing dikandut adikmu. Turun telu saka getih jejer alus, bakal nglanggengke tetalen rahmi karo junjungane. Mula nek pengin nyegah ojo sampai bocah kuwi lahir. Petaka paling besar itu jatuhnya pada calon anak yang dikandung adikmu. Keturunan ketiga dari darah bungsu suci akan melanggengkan ikatan persekutuan rahmi dengan junjungannya. Maka jika ingin mencegah jangan sampai anak itu lahir," ucap Mbah Sanir menerangkan, yang seolah tahu isi pikiran Kolis. Atas penjelasan itu, Kolis tersulut rasa sesal. Baginya keluarga Murti Rahmi adalah biang dari masalah dalam keluarganya.
sehingga ingin dirinya bisa mengakhiri. Namun ia sadar apalah dirinya. Ono coro meneh ora mbah, ada cara lagi nggak mbah? Tanya Kolis yang sudah berani mendekat dan menatap Mbah Sanir. Tinggal siji meneh coro sing iso gawe ngrampungke iki kabeh. Sak marine lelekmu Latif rampung leh tirakat. Apa kira-kira awakmu sanggup? Tinggal satu lagi cara yang bisa menyelesaikan ini semua. Setelah pamanmu Latif selesai tirakat, apa kira-kira kamu sanggup? Jawab Mbah Sanir dengan wajah mengurat tanda sebuah keseriusan. Apa wae saiki kudu sanggup aku. Mbah, aku wis kesel karo urusan iki. Aku pengen urip tenang, tentrem bareng keluargaku. Apa saja sekarang harus sanggup, Mbah. Saya sudah lelah dengan urusan ini. Saya ingin hidup tenang, tentram bersama keluargaku, sahut Kolis penuh kemantapan. Ya wis engko bengi lakonono, ben aku sing jaga adikmu. Ya sudah, nanti malam kerjakan, biar saya yang jaga adikmu. Timpal Mbah Sanir antusias. Banyu pitu werna budhal mengkonek surup, sengkala wis ketutup. Aja mbok gagas apa wae sing tak temoni sadurunge awakmu entuk banyu pituk kali tempuran. Berangkatlah nanti, kalau gelap, sengkala sudah tertutup. Jangan tanggapi apa saja yang kamu temui. Lihat, sebelum kamu mendapat air 7 sungai benturan cabang. Kolis mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Sanir. Tekad Kolis benar-benar bulat, tak peduli lagi seberapa bahaya yang sulitnya mencari persyaratan ini, yaitu air dari 7 tempat yang berbeda. Dengan ketentuan terdapat benturan dari cabang sungai mengalir ke laut. Meski area pesisir kampung itu banyak terdapat parit atau sungai kecil, namun bukanlah hal mudah jika sesuatu didapatkan guna untuk sebuah ritual atau kepentingan tertentu. Di samping waktu yang dibutuhkan sangat sesingkat mungkin, juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya menjadi sebuah tantangan mental. Tinggi sebuah wadah atau tempat berwarna coklat kekuningan dari tanah liat. Pemberian Mbah Sanir. Segera Kolis kemas, tak lupa sebuah obor dari bambu dengan sumbu kain. Juga ia persiapkan untuk menemani perjalanan malamnya. Setelah semua siap, Kolis terlebih dahulu beristirahat sembari menunggu waktu. Sedangkan Mbah Sanir sendiri mengantar makanan untuk jatah sore, memilih berdiam di halaman belakang menikmati hembusan angin sore. Ratusan detik, puluhan menit, dan beberapa jam telah berlalu. Suasana alam sudah bertukar dari terang dengan sengatan sang bola api dunia menjadi gelap tanpa adanya lampu gantung langit yang seperti enggan untuk keluar. Suasana sunyi sangat kentara di rumah Uyut Latif. Cahaya remang dari 3 buah lampu teplok hanya mampu menerangi di sebagian tempat saja, sedangkan yang lain terlihat sangat gelap. Dilihat dari luar, suasana itu sekilas rumah kosong, namun di dalam, tepatnya di bagian belakang rumah, tengah duduk bersimpuh sendiri sosok wanita tua bertubuh gempal, berikat kain batik di kepala. Sesekali sosok wanita tak lain dan tak bukan adalah Mbah Sanir menengadahkan kepalanya menatap langit yang hanya terlihat hitam, seolah sedang mencari sesuatu dan atau menunggu. 10, 20, hingga 30-an menit
Hal itu berlangsung, namun tetap saja Mbak Sanir masih terdiam dalam keheningan. Lain halnya dengan yang dilakukan Kolis, meski dirinya berada di dalam kamar. Tetapi ketegangan, kegelisahan terpancar dari sorot matanya yang mengedar ke sana kemari. Sepertinya Kolis tahu bila waktunya untuk berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal ia temui dan lihat dalam perjalanan. Memikirkan semua itu, nafas berat terhempas kuat dari dadanya, berusaha melipat gandakan mental serta keberaniannya. Kolis, tangi, waktu nih. Nak, Kolis bangun, sudah waktunya. Satu suara akhirnya menyudahi lamunan Kolis. Ia yang mengenali suara itu segera bangkit. Dengan bermodalkan jaket bludru lumayan tebal, Kolis melangkah menuju arah belakang. Sesampainya Kolis disambut oleh wajah keriput Mbak Sanir. Udah lo, iling-ilingan welingku. Apa wae sing motomu weruh, sing tok rasane. Ojo sampai awakmu mundur. Iku ngono ujianmu kanggo iso ngentuk banyu pitung warna. Berangkatlah, ingat-ingat pesanku. Apapun matamu lihat, yang kamu rasakan, jangan sampai kamu mundur. Itu adalah ujianmu untuk bisa mendapatkan air 7 warna, ujar Mbak Sanir memberikan pesan. Disambut anggukan kepala oleh Kolis. Perlahan setapak demi setapak, kaki Kolis mulai menyusuri jalanan kampung menuju ke utara pesisir. Dengan obor di tangan kanan sebagai penerang jalan, berkelok-kelok Kolis mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mengendap. Sesekali Kolis berhenti, mengedarkan pandangan ke sekeliling dan juga memejamkan pengedaran, berharap bisa segera menemukan satu aliran sungai yang mengarah ke laut. Namun sudah hampir 1000 kilometer kakinya melangkah, belum satu sumber pun ia temukan. Tanpa putus asa, Kolis terus melangkah, mengabaikan peluh yang mulai menetes dari dahinya. Harapannya akhirnya mulai menuai hasil. Tak jauh dari tempatnya, sejurus 5 meter ke kanan, telinganya mendengar gemericik air. Semangat Kolis pun kembali membara. Akhirnya mengayun cepat menghampiri sumber aliran sungai. Sesampainya sejenak, ia mengamati arus aliran sungai. Tak lama dirinya mengikuti arah air mengalir, tiba di satu titik di mana tempat 3 aliran saling menghubungkan. Kolis segera mengeluarkan wadah dari tanah liat pemberian Mbak Sanir, berniat mengambil secangkir ukuran gelas bambu di tengah-tengah pusaran air. Namun baru saja Kolis membungkukkan badan, satu bayangan tiba-tiba melompati dirinya. Terkejut bukan main Kolis saat itu. Ia segera kembali tegak, mencari bayangan hitam yang baru saja mengganggunya. Sampai puluhan detik Kolis diam, menatapi sekeliling. Hanya hitamnya malam. Dirinya lihat, tak ada apapun, tak ada bayangan yang baru saja sekilas muncul melompati dirinya. Helaan nafas tegang mengawali Kolis. Kembali membungkuk walau dalam hati masih terasa was-was. Tapi akhirnya Kolis berhasil mengisi penuh sebuah gelas terbuat dari bambu. Tak ingin berlama-lama, Kolis segera pergi meninggalkan tempat pertamanya, mengambil air syarat, memasukkan ke dalam wadah mirip bejana. Tetapi langkah Kolis setelah meninggalkan tempat itu sedikit berbeda. Terlihat ia sesekali berhenti, sesekali berjalan cepat, sembari memalingkan wajahnya ke samping. Hal itu Kolis lakukan
sebab ia merasa jika dirinya tengah diikuti oleh sepasang mata, entah sosok bayangan tadi yang muncul secara tiba-tiba atau ada sosok lain. Semakin Kolis merasakan sepasang mata itu dekat mengawasinya, semakin cepat juga langkah berayun, sampai akhirnya ia menemukan kembali sebuah mata air mengalir tak seberapa jauh dari tempat pertama. Kali ini Kolis sedikit lebih waspada. Sebelum ia mengambil air yang tepat di hadapannya terbentuk pusaran dari 3 cabang mata air. Matanya mengedar terlebih dahulu. Merasa aman, Kolis pun memenuhi gelas air dengan gelas bambu dan memasukkan ke dalam bejana. Tetapi ketika baru akan melangkah, mendadak tubuh Kolis terasa dingin dan kaku. Lancang temen gue jiko banyu nang kene tanpa pamit. Lancang sekali kamu mengambil air di sini tanpa izin. Semakin terganggu, Kolis mendengar bentakan dari sosok laki-laki tua bungkuk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jarak yang hanya semeteran membuatnya tersekap, merasa kaget dan takut. Ingin Kolis berangsur mundur, namun lagi-lagi kakinya seolah terikat kuat sehingga tak mampu ia gerakkan, membuat sosok lelaki tua bungkuk menyerengai seakan tahu ketakutan dialami Kolis. Balik no banyuku, apa milih ganti getihmu? Kembalikan airku, apa pilih diganti darahmu? Menggigil tubuh Kolis mendengar ucapan bernada ancaman dari sosok lelaki tua itu. Hampir saja bejana berisi air tumpahkan, namun sebelum tangannya melempar, satu suara lirih masuk ke telinganya. Ojo tok kugoni, kuat no batinmu. Saiki mlaku terus, jangan dituruti. Kuatkan batinmu, sekarang jalan terus. Kebimbangan seketika menyerat di wajah Kolis, antara menurut sosok kakek tua bungkuk atau bisikan lirih dari suara wanita yang ia kenal Mbah Sanir. Saiki cepet lunga saka kono, sekarang cepat pergi dari situ. Seperti tersengat tusukan jarum, tubuh Kolis tiba-tiba tergerak untuk melangkah, tak peduli dengan sosok lelaki tua bungkuk yang melotot terheran. Kolis saat itu kakinya terasa ringan menampak di jalan berpasir, seolah tak ada beban apapun. Sama halnya ketika akan melewati sosok lelaki tua bungkuk, ia mampu mengabaikan bau busuk yang menyambut hidungnya. Namun tak lama, gedikan ngeri menyusup spontan kala matanya melihat bagian tubuh bungkuk sosok itu penuh lubang luka bernanah dan darah. Keanehan sebentar juga tak luput dari perasaan Kolis saat ia tepat bersampingan sosok itu. Hanya diam dan hanya melebarkan bola mata, menatap tanpa bicara. Kelegaan menghiasi wajah Kolis setelah jauh meninggalkan tempat di mana ia mendapatkan air kedua. Ketakutan berangsur menjadi semangat kembali. Rasa ingin segera mendapat air ketiga menyemangati dirinya sendiri yang mulai sedikit lelah. Namun hingga puluhan menit ia berjalan, belum juga menemukan lagi aliran sungai. Kolis kemudian berhenti sejenak setelah melihat sebuah batu besar tertanam berdampingan dengan sebatang pohon khas pantai. Sebentar ia menyeka, keringat di wajah setelah menancapkan obor di pasir sisi kanannya. Gelap dan semakin gelap, langit terlihat di mata Kolis. Ia tak dapat lagi menghitung waktu, tak peduli lagi meski harus menuntaskan semalaman, asal bisa segera mendapat 7 air pusaran. Dalam angan Kolis, seharusnya ia tak begitu berat untuk mendapatkan persyaratan itu. Dirinya ingat betul jika di sekitaran tempat pamannya tinggal banyak aliran sungai
yang menyambung ke laut. Tapi malam itu, saat dirinya ingin menjadikan airnya sebagai syarat, ia merasa kesulitan. Hampir seperempat jam Kolis beristirahat duduk di atas batu. Tiupan angin lembut dari arah laut mulai melenakan tubuhnya. Tak beberapa lama matanya pun mulai terasa sayu, menandakan rasa kantuk mulai menyerang. Namun hampir saja Kolis memejamkan matanya setelah turun dari atas batu dan mencelonjorkan kedua kakinya. Tapi belum sempat pelupuk matanya terkatup rapat, ia dikejutkan suara geduh di belakangnya. Kolis segera bangkit, memalingkan wajahnya, menatap ke arah sumber suara. Gaduh yang berasal dari gerombolan orang tengah memanggul keranda mayat. Terlihat aneh bagi Kolis saat itu, di mana matanya tak menangkap sebujur tubuh pun di atas keranda yang hanya ditutupi bambu melingkar. Berjarak sedikit lebar, keanehan semakin jelas saat gerombolan itu semakin mendekat ke arahnya dan hanya berjarak tinggal beberapa meter. Kolis melihat para pemikul keranda dan para pengiring yang memegang beberapa obor, tak lebih dari 10 orang, berwajah pucat pasi tanpa alis, memakai kain sewek dengan kapas putih menutup lubang hidung dan telinga, serta menebar aroma bunga bercampur pandan menyengat. Kolis akhirnya tersadar jika gerombolan itu bukanlah manusia. Ia pun segera mundur beberapa langkah sembari terus mengamati. Kini iring-iringan pemikul keranda berjalan tepat di depannya, membuat Kolis berdebar kencang seirama dengan langkah para pemikul keranda. Tubuh Kolis semakin dingin, kaku. Terkala dengan jelas mendengar suara serentakan mereka, satu kalimat, "Jerpati, Jerpati, Jerpati." Namun di luar dugaan, mereka mengabaikan dirinya dan hanya melewati tanpa peduli akan kehadirannya. Kolis akhirnya bisa menguasai dirinya dari rasa takut setelah iring-iringan itu menghilang di balik kegelapan tanpa atau kemana tujuan mereka. Meski kalimat Jerpati yang tak ia mengerti maknanya masih terdengar sayup menggema. Cepat-cepat Kolis bergegas menyudahi istirahatnya, memilih jalan menyimpangi arah yang dituju iring-iringan pemikul keranda. Tak berapa lama, atau sekitar 30-an meter Kolis berjalan, telinganya mendengar gemericik air yang deras, membuatnya mempercepat langkahnya dengan penuh harap. Akan tetapi ketika dirinya terasa begitu dekat dengan suara gemericik air yang terdengar jelas, Kolis mendadak menghentikan langkahnya. Ia terdiam tertegun, seperti ragu untuk meneruskan langkah yang harus ia lewati. Rimbunan pohon pandan setinggi lutut untuk bisa sampai pada mata air seluas mata Kolis memandang dari pantulan cahaya obor di tangannya. Tak ada sampai matanya melihat sungai terdengar begitu dekat, menandakan jika rimbunan pohon pandan di depannya luas. Tak putus asa, Kolis pun berjalan mengitari, mencoba celah bisa dirinya melewati, sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah gang terapit 2 buah batu besar seperti sebuah tanda sebagai pintu masuk. Sejenak Kolis berpikir, menimbang-nimbang antara memasukinya atau mencari jalan lain. Bukan tanpa sebab hal itu ia lakukan dikarenakan dirinya merasakan hawa aneh yang ada di depan jalan selebar 2
sapa itu. Tetapi tak lama Kolis memilih memasukinya, melangkah perlahan, menjejak masuk ke dalam. Perasaan was-was, lembab dan sangat gelap suasana tempat yang Kolis lewati, layaknya sebuah gua. Tak ada hembusan angin atau suara serangga. Malam seperti suasana sebelumnya, hening dan begitu mencekam dirasa Kolis saat ia semakin masuk ke dalam. Akhirnya secercah kelegaan terpancar di wajah Kolis, manakala gemericik air deras berada tak jauh di depannya. Buru-buru ia menuangkan gelas bambu hingga penuh air jernih dan sejuk. Selesai memasukkan air dari gelas bambu ke dalam bejana, Kolis bangkit dan berniat segera meninggalkan sungai sedikit lebih besar dari dua tempat sebelumnya. Namun baru saja ia berdiri membalikan badan, Kolis terperanjat. Tempat itu di mana dirinya pertama lihat adalah rimbunan lebat, pohon pandan yang lebat dan hening, kini berubah ramai layaknya sebuah perkampungan di mana matanya melihat lalu lalang aktivitas puluhan orang berpakaian sedikit aneh. Kolis sadar dan sangat tahu jika itu bukanlah alam nyata atau alamnya manusia, tapi jelas itu adalah perkampungan para penunggu di tempat itu. Kowe golek opo nang kene le? Kamu mencari apa di sini, nak? Satu sapaan lembut dari belakang seketika menghentak lamunan Kolis. Perlahan ia pun menoleh, melepasi tatapan sepasang mata dari sosok wanita berwajah ayu. Sepurone, aku rini njaluk banyu arep tanggo tombo. Mohon maaf, saya kesini minta air untuk obat, jawab Kolis gugup. Banyu kuwi banyu biasa, nek gelem tak kei obat sing luwih apik ketimbang banyu kuwi. Air itu air biasa, kalau mau saya beri obat yang lebih bagus daripada air itu, ucap sosok wanita ayu sembari mengulas senyum tipis dari sudut bibirnya. Kolis terdiam. Perang batin akhirnya terjadi dalam dirinya antara percaya dan tidak. Ojo wedi, aku orang ngapusi. Penting gue manut karo aku. Jangan takut, saya tidak berbohong. Penting kamu nurut saya, ujar kembali sosok itu seraya mengusap pelan pundak Kolis. Hal itu semakin membuat batin Kolis berkecambuk, apalagi saat matanya kembali bersih tatap. Jiwa Kolis terguncang, mengabaikan asal mula tempat itu dan harum aroma pandan yang menebar dari tubuh sosok wanita di hadapannya. Hampir saja Kolis terjerat dan meluapkan tujuannya. Namun sebelum dirinya mengikuti tarikan lengan wanita bertapi kain jarit batik, satu bisikan tegas menusuk gendang telinganya. Ojo mbok peloni, iki dudu menungso. Jangan kamu ikuti, itu bukan manusia. Seketika Kolis menarik tangannya dan mundur menjauh dari sosok wanita itu. Dan tepat setelah tangannya terlepas, gemuruh angin menghembus kencang, mengiringi lenyapnya keriuhan tempat itu. Kini Kolis kembali menyaksikan tempat berdiri seperti pertama masuk rimbunan pohon lebat pandan. Akan tetapi bukan itu yang membuatnya ketakutan, melainkan sosok wanita itu bukan lagi berwajah ayu, melainkan berwajah hancur penuh luka dengan bola mata putih rata menonjol ke depan seperti ingin terlepas. Kematian Mbah Sanir tak ingin terlalu lama. Berurusan dengan sosok wanita berwajah hancur, Kolis mundur, berlari menjauh dari rimbunan pohon pandan, terus berlari tanpa mempedulikan ngilu di kaki Kolis, menerjang pasir pantai berpasir.
menjadikan kebiasaan gelombang api obor tak terarah hingga ia tersungkur tepat di bawah pohon rindang yang hanya terlihat seperti gumpalan awan hitam. Udara dingin dari hembusan angin pantai tak mampu mengeringkan keringat yang menempel di baju berbalut jaket bludru yang dikenakan Kolis. Nafasnya tersengal, degup jantungnya seolah terlepas, membayangkan kuku-kuku tajam sosok wanita yang baru saja membuatnya kalang kabut. Hampir saja dirinya terpedaya oleh rayuannya. Tentu saja jika hal itu terjadi, maka sia-sialah usaha yang telah sampai tengah jalan. Setelah beberapa menit mengatur nafas, Kolis kembali bangkit meneruskan perjalanan, tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia hadapi di depannya. Sebab dari usahanya, selembangan kabut-kabut tipis mulai bertebaran melayang, membentuk bayang-bayang, menandakan jika malam kian larut. Tetapi tetap tak membuat niat dan tekad Kolis surut. Ia terus melangkah dan melangkah menyusuri kegelapan pesisir pantai demi sesuatu yang sangat berharga baginya. Tibalah Kolis di tempat keempat kali ini tak ada gangguan apapun. Begitu juga tempat kelima dan keenam yang letaknya berdekatan. Dirinya tak mendapat gangguan dari makhluk apapun. Hal itu semakin membuat yakin keberhasilan usahanya, sehingga dengan semangat menggebu, Kolis mencari tempat terakhir, tempat ketujuh. Rasa lelah, ngilu, serta kejiwaan yang telah sampai di titik terendah dari keberaniannya hampir terbayarkan kala satu kilatan air memantul tersorot obor merasa berada di depannya. Namun saat kakinya mendekat sampai berpuluh-puluh langkah, Kolis tak juga sampai dan seperti malah menjauh. Hal ini seketika menggoyahkan dan membuat bingung Kolis. Ia berdiri mematung menatapi kilatan air yang dipandang begitu dekat tetapi terasa sangat jauh jika didekati. Kegusaran seketika menghantui diri Kolis. Mundur pun ia tak ingin, untuk maju ia tak tahu apa yang ada di depannya. Di tengah-tengah keraguan itu, Kolis tersentak kaget, merasakan sentuhan seperti tepukan pelan pada pundaknya. Seraut wajah berkumis tipis dengan balutan kulit dipenuhi kerutan terpampang jelas dari sosok lelaki memakai setelan baju hitam dombor telah berdiri di belakang Kolis. Golek iya apa kowe le? Mencari apa kamu nak? Seperti lelaki dengan raut tegas, bingung, takut membaur di benak Kolis. Hanya bisa menatap sosok lelaki di depannya tanpa berucap. Mulya kono le, percuma tok kejaro, kabakali sombo cedak. Pulanglah sana. Nak, percuma dikejar, pun tidak bisa kamu dapatkan, ujar kembali lelaki tua itu, seraya menatap lurus ke depan. Kolis mengerti dengan maksud ucapan lelaki di hadapannya, namun lidahnya masih kaku untuk menyahut hingga sang lelaki tua mendekat menepuk pelan pundaknya. Aroma katsuri menebar dari tubuhnya. Aku ngerti perjuanganmu, tapi sio-sio nek arep ngejar. Telogo geges iku mulya, mumpung durung do ngerubung awakmu. Saya tahu perjuanganmu, tapi sia-sia kalau kamu mengejar telogo geges itu. Pulanglah sebelum mereka mengerubungi dirimu. Ora mbah, aku ora arep mulih sadurunge oleh apa sing tak goleki. Tidak mbah, saya tidak akan pulang sebelum mendapat apa yang saya cari.
sahut Kolis memberanikan diri, membuat lelaki tua itu berjenggot terdiam. Ditatapnya dalam-dalam wajah Kolis, seperti tengah mendalami sesuatu. Sampai 5 tarikan nafas, lelaki tua itu mundur hendak meninggalkan Kolis. "Sampean sopo, Mbah? Kamu siapa, Mbah?" Terhenyak sebentar lelaki tua yang sudah 1 langkah berjalan, kemudian ia pun membalikkan badan mendengar pertanyaan dari Kolis. "Aku dudu sopo-sopo le, deng aku ngerti apa sing tok goleki. Abot kuwi masih awakmu oleh, tapi bakal ono bayarane. Saya bukan siapa-siapa, Nak, tapi saya tahu apa yang kamu cari. Berat. Walaupun kamu mendapatkannya, tapi akan ada bayarannya." "Bayaran apa, Mbah? Bayaran apa, Mbah?" "Nyowo." Merembang tubuh Kolis mendengar penjelasan lelaki tua itu. Ia tak menyangka jika apa yang diperintahkan Mbah Sanir merupakan salah satu pertukaran nyawa. "Opo nggak dikandani karo sing ngongkon awakmu yen banyu bulu pitung puseran rancak nyawa awakmu kuwi yo ngerti sejatine kanggo ngopo bakale banyu kuwi? Apa tidak dijelaskan sama yang menyuruh kamu bahwa banyu bulu pitung puseran makan nyawa kamu? Apa juga tahu aslinya buat apa air itu?" Sebentar Kolis menunduk sebelum memilih menggelengkan pelan kepalanya. Dirinya benar-benar bingung dengan penjelasan sang lelaki yang tak ia dapatkan dari Mbah Sanir. "Aku ora arep ngalang-alangi awakmu. Nek pancen arep mbok tutokno, iku mlaku nengen terus. Mengko bakal ketemu peseran banyu terakhir sing mbok goleki. Ning pesenku samarine oleh banyu kepitu kuwi, ojo pisan-pisan awakmu ninguk memburi. Sampai to langgar, gak bakal iso bali awakmu. Aku tidak akan menghalang-halangi kamu. Kalau kamu memang mau, silakan itu jalanlah ke kanan terus. Nanti akan ketemu besaran air terakhir yang kamu cari. Tapi pesanku, setelah selesai mendapatkan air ke-7, jangan sesekali kamu menoleh ke belakang. Sampai kamu langgar, tak akan bisa pulang kamu." Setelah berucap memberitahu Kolis, lelaki tua itu membalikkan tubuhnya dan berlalu meninggalkan perasaan gemang pada diri Kolis. Sebentar Kolis menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Tak lama dirinya terkejut saat akan bertanya kepada sosok lelaki yang baru beberapa detik berlalu, tetapi telah lenyap. Hanya tebaran kabut-kabut putih menebal terlihat oleh Kolis, serta aroma katsuri yang masih terpekat tercium. Menimbang sebentar, Kolis akhirnya memilih arah yang ditunjukkan lelaki tak kenal nama itu, berjalan menuju selatan, arah kanan dari tempatnya berdiri, yang berarti juga arah tempatnya pulang hanya sedikit memutar. Sekira 10 menit berjalan, Kolis merasa bahwa berbeda. Diawali dengan liringan angin lembut menyambut tengkuk belakang lehernya, seperti tiupan dari beberapa bibir. Semakin melangkah jauh, tiupan itu semakin kencang, membuat bulu halus di tubuh Kolis berdiri meremang antara takut dan dingin. Tak berapa lama Kolis akhirnya mendengar deburan air bersamaan suara tawa ramai dari arah sungai. Keraguan sebentar menyusup diri Kolis setelah dirinya dapat melihat pusaran air sedikit keras penuh bebatuan hitam. Namun bukanlah itu yang menjadikan Kolis ragu, tetapi beberapa sosok wanita berkemban yang sedang bersukaria bermain di sekitaran pusaran. Tawa riuh dari para wanita berkulit putih dan berambut panjang itu
seketika berhenti saat menyadari kehadiran Kolis. Serentak mereka memalingkan wajahnya dan menatap tajam pada Kolis. Wajah-wajah ayu mereka langsung berubah. Melihat Kolis membawa obor dan sebuah bejana, seolah tahu apa yang akan dilakukan, membuat mereka menatap sinis, atau tepatnya menyeringai tanda ketidaksenangan. Sampai beberapa saat lamanya mereka hanya diam, tak melakukan apapun. Sepertinya yang dibayangkan Kolis, malah sesaat kemudian beberapa sosok wanita itu menyingkir dan berlalu dari tempat itu. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Kolis untuk segera mengambil air ketujuh. Meski dalam hatinya bertanya-tanya tentang kepergian sosok wanita itu yang seperti ketakutan, Amis tiba-tiba membawahi penciuman Kolis kala dirinya membungkuk akan mengayunkan gelas bambunya. Tetapi hal itu tak mengurungkan niatnya. Kolis tetap memenuhi gelas di tangan. Karenanya walaupun bau Amis semakin tajam, nafas kelegaan beberapa kali terhempas dari dada Kolis yang telah selesai dan berhasil mendapatkan air ketujuh aliran sungai. Kolis segera membalikan badan dan bergegas melangkah, tapi kembali satu hal tiba-tiba saja mengejutkan dirinya. Menahan kakinya oleh sebab satu langkah kakinya berayun, satu jeritan menyayat menggema di telinganya. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa langkah, sampai pada akhirnya Kolis berhenti. Sunyi hening, tak ada jeritan, tak ada suara tawa. Tetapi ketika kakinya diayunkan, jeritan itu kembali menyayat. Ciut nyali Kolis, jiwanya terguncang hebat saat mengenali suara jeritan itu. Tetapi mau tak mau dirinya harus segera kembali agar bisa mengakhiri semuanya. Bukan hal mudah bagi Kolis, walau ia telah berhasil. Di samping harus menekan batinnya agar kuat mendengar jeritan menyayat dari suara seorang wanita, dirinya juga harus bertahan dengan suara-suara memanggil dari belakang. Setelah ratusan meter ia meninggalkan sungai terakhir, jeritan itu menghilang, tetapi suara tawa memanggil semakin kencang di belakang. Sampai pada ketika suara itu diiringi derap-derap langkah seperti mengejar dari belakang. Kolis berhenti sejenak. Ia ingin menoleh atau memalingkan wajah untuk memastikan apa sebenarnya yang berada di belakang, namun belum sempat. Satu ngiangan pesan dari sosok lelaki yang telah membantunya berkelebat dari kepala membuat Kolis harus menekan kuat-kuat keinginan tahuannya. Lis, entenono bapak, iki ibumu ya pingin milu. Lis, tunggu bapak, ini ibumu juga mau ikut. Sama dan sangat persis suara belakang Kolis milik bapaknya membuat laki-laki goyah dan terhenti. Sejenak tertunduk, berpikir Kolis, menimbang keraguan menyeretnya kepada kekhawatiran bila itu benar-benar suara orang tuanya. Kolis sempat bergumam memanggil bapaknya lirih tanpa menoleh, ingin memastikan dengan apa yang dikhawatirkannya. Namun sampai 3 kali panggilan, suara dari Mbah Soko hilang, berganti tawa ngikik suara wanita. Merasa yakin di belakangnya bukanlah sosok orang tuanya, Kolis berlari menembus kabut-kabut tipis, melawan hembusan angin yang hampir memadamkan cahaya obor di tangan kanannya. Tubuh Kolis akhirnya terlunglai lemah dan tertunduk sejenak.
setelah melihat cahaya obor dari rumah milik pamannya. Namun sedikit aneh, tak seperti biasanya. Kolis melihat di halaman depan terpasang beberapa lampu, dan obor berderet juga terlihat banyak orang-orang lalu lalang, yang mungkin para tetangga seperti tengah sibuk menyiapkan sesuatu. Kolis sebentar tertegun antara percaya bila itu benar-benar rumah pamannya atau masih bagian dari tipu daya para makhluk halus yang ingin mengganggunya. Memikirkan hal itu matang-matang, Kolis kembali melangkah mendekat ke arah rumah milik pamannya yang diyakini batinnya. Sesampainya di halaman, ia disambut wajah-wajah heran dari tetangga-tetangga yang berada di tempat itu. Hal itu benar-benar meyakinkan Kolis bila ini dirinya telah berada di rumah Uyut Latif. "Enek apa iki, Mbah? Ada apa ini, Mbah?" ucap Kolis bertanya pada seorang laki-laki tua di antara tetangga lainnya. Sebentar lelaki tua itu menatap Kolis penuh rasa heran, sebelum ia beralih menatap tiga laki-laki lain yang berada di sampingnya. "Lah kowe saka ngendi le? Kok subuh-subuh ngene kayak tas jedul? Lah kamu dari mana le? Kok subuh-subuh begini baru saja muncul?" Sedikit tersentak Kolis mendengar jika saat itu waktu telah masuk subuh, yang berarti dirinya pergi mencari 7 mata air, menghabiskan waktu hampir 9 jam. Le kono ke mlebu. Le sana cepat masuk. "Oh nggih, Mbah. Oh iya, Mbah," sahut Kolis tergagap dari lamunannya. Bergegas Kolis melangkah meninggalkan beberapa tetangga yang duduk di bangku panjang terbuat dari bambu yang masih terheran melihat dirinya. Begitu juga diri Kolis yang masih dibalut penasaran dan perasaan tak nyaman dengan keadaan Mbah rumah Uyut Latif. Kolis memelankan langkahnya saat mendekati tangga depan, terus berjalan dengan degupan jantung semakin tak menentu. Setibanya di pintu, seketika tubuh Kolis dingin. Sedingin tatapannya pada sebujur tubuh tertutup kain jarit batik dari kaki sampai ujung rambut. Kolis tak melihat wajahnya, tak juga belum jelas siapa yang terbaring tanpa nafas. Namun dari postur tubuhnya, Kolis dapat memastikan jika raka tanpa nyawa itu adalah Mbah Sanir. "Lis melbu." Kolis memalingkan wajahnya kala satu suara berat memanggil dari ruangan tengah arah ke dapur. Ia mengenal suara itu, suara yang dalam 2 hari ini tak terdengar. Uyut Latif. Kolis cepat-cepat menghambur ke ruang tengah, di mana sosok pamannya telah duduk bersila menunggunya. Uluran tangan kanannya disambut wajah sendu sang paman, mencerminkan kedukaan dan beban terpendam seperti teramat berat. "Le aku, paman aku," ucap Kolis, namun terputus. "Lele wis ngerti, saiki tokoan banyu kuwi nang kamar dhisik. Melu ngurusi jenazah Mbah Sanir. Urusan liyane mengko dirembuk. Paman sudah tahu. Sekarang simpan air itu di kamar dulu. Ikut urus jenazah Mbah Sanir. Urusan lainnya nanti dibicarakan," ujar Uyut Latif memotong ucapan Kolis. Tak menunggu perintah 2 kali, Kolis segera masuk ke dalam kamar, dan sebentar kemudian keluar dengan pakaian berbeda. Ia mengikuti Uyut Latif dari belakang menuju ruang tamu, di mana tubuh Mbah Sanir terbaring kaku. "Iki ora iso nunggu suwi-suwi, kudu dilungake saiki. Ini tidak bisa menunggu lama-lama.
Harus dilangsungkan sekarang, ujar Uyut Latif kepada beberapa orang yang baru selesai menata wajah biru Mbak Sanir dengan beberapa kapas. Dan mengikatkan kain putih dari dagu hingga ujung kepala. Campur aduk perasaan Kolis saat itu. Banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi mengingat waktu yang belum tepat, hanya kesedihan mendalam terpancar dari dua bola matanya. Uyut, le gali wis rampung, opo arep diangkati saiki? Uyut, yang menggali sudah selesai, apa mau diberangkatkan sekarang? Ucap seorang lelaki 40-an dari arah pintu yang ditunjukkan kepada Uyut Latif. Iyo, iki wis rampung, celukan sing liyane kon rene karo nggawa pendusone. Ya, ini juga sudah selesai. Panggil yang lainnya, suruh ke sini. Sekalian bawa kerandanya, sahut Uyut Latif pada salah satu tetangga yang baru saja memberi kabar. Hari masih terlihat sedikit gelap, hawa dingin juga masih terasa, tetapi pemakaman Mbak Sanir memang seperti tak bisa ditunda. Entah karena apa sebabnya, tak ada yang tahu pastinya selain Uyut Latif dan tetua kampung lainnya. Sesampainya di tanah pemakaman, beberapa orang yang telah selesai membuat rumah abadi Mbak Sanir beringsut mundur manakala jasad Mbak Sanir diturunkan oleh beberapa orang dari keranda bambu buatan warga. Ada satu kejadian yang membuat para pelayat keisap dan takut. Saat akan meletakkan jasad Mbak Sanir, tiba-tiba saja dari mulut, hidung, dan telinganya menyembur darah merah kehitaman, membuat terlepasnya kapas-kapas penutup lubang indera itu. Hal itu membuat dua orang yang berada di dalam lubang tiba-tiba tersentak dan melompat naik. Dari raut wajah keduanya, tak tertutupi rasa takut yang hebat dengan kejadian yang baru pertama mereka alami. Suasana sebentar gaduh. Para pelayat yang lain, tak lebih dari 15 orang, ikut bergidik ngeri setelah mengetahui apa yang terjadi pada jasad Mbak Sanir. Ora popo, tutupan meneh, nganggo kapas terus tahan. Gue lemah kui, tidak apa-apa. Tutupi lagi dengan kapas, terus tahan pakai tanah itu, seru Uyut Latif melihat kepanikan para pelayat. Saat itu tak ada yang berani masuk ke dalam liang kubur. Mereka hanya saling tatap satu sama lain, seolah menawarkan. Sepersekian detik tak ada yang maju. Kolis akhirnya bergegas turun ke dalam liang berukuran tak lebih dari 2 meter dengan jasad Mbak Sanir sebagai penghuninya. Pelan, tangan Kolis memasang satu persatu kapas yang sudah berubah merah kehitaman akibat tersembur darah pada indera wajah Mbah Sanir. Tak dipungkiri, saat itu memang benar-benar berbeda hawa yang dirasakan Kolis, apalagi ketika tangannya meletakkan tanah kepada kapas sebagai penyangga agar tidak lagi lepas. Kolis merasa jika ada sesuatu seperti menarik jarinya. Setelah dirasa cukup, dirinya memasang beberapa keping papan guna menutupi tubuh Mbak Sanir yang telah terbungkus kain putih bernoda darah. Setelah Kolis bergegas melompat naik dan segera disusul beberapa cangkul yang menarik tanah, menimbun kembali lubang berisi jasad Mbak Sanir. Sebuah batu menjadi penanda rumah baru milik Mbak Sanir. Taburan aneka bunga dan lantunan doa yang selesai dibaca Uyut Latif menjadi acara akhir
para warga pengantar Mbah Sanir beristirahat selamanya. Tak ada isak tangis, tak ada ucapan selamat tinggal untuk Mbah Sanir. Seperti pada umumnya dikala seseorang meninggal. Hal itu disebabkan oleh Mbah Sanir yang tak mempunyai siapapun, saudara atau kerabat. Di kampung itu bahkan banyak warga yang hanya tahu nama Mbah Sanir tanpa mengetahui asal-usulnya. Namun dari sekian banyak orang yang langsung memilih pulang, Kolislah yang belum berpijak. Ia kemudian duduk di sebelah gundukan tanah dengan tertunduk. Raut penyesalan tiba-tiba muncul pada wajahnya, sebab dirinya ingat betul kalimat-kalimat terakhir Mbah Sanir sebelum menyuruhnya untuk berjuang mencari 7 air pusaran. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu cerita part 4 tumbal warisan terakhir. Kita lanjut lagi untuk part kelima untuk minggu depan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.